Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novita dengan NIM 2311050097. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen pangkalan data, yaitu menunjukkan tutorial membuat database menggunakan aplikasi XMPP. Baiklah, langsung saja ke tutorial yang pertama. Kita buka aplikasi XMPP, kemudian klik pada Apache dan MySQL, kemudian klik Start pada kedua bagian tersebut. Setelah berwarna hijau seperti ini, klik Admin pada bagian MySQL. Setelah itu, kita akan menemukan laman PHP MyAdmin, lalu klik kolom basis data. Nah, setelah itu kita isi pada bagian nama basis data yang akan kita buat. Seperti di sini, saya menggunakan basis data penjualan. Nah, setelah kita mengisi basis data penjualan, lalu klik buat, dan setelah itu kita akan membuat nama tabel dan jumlah tabel. Sebagai contoh, kita masukkan di sini yaitu tabel pelanggan. Tabel yang pertama itu tabel pelanggan dengan jumlah kolom 3. Lalu klik buat. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal memasukkan yaitu nama atau ID pelanggan, dan juga kita bisa mengisi dengan nama pelanggan dan juga alamat. Setelah itu kita isi semua tabel komponen basis data seperti di sini ID pelanggan kita isi INT dan nama pelanggan dengan voucher dan alamat dengan teks. Lalu kita bisa isi dengan panjang atau nilainya dengan angka yang menurut kita sesuai dengan jumlah nama produk tadi. Kemudian pada kolom indeks kita pilih data yang menjadi primary key untuk tabel basis data tersebut. Setelah itu disimpan. Selanjutnya, karena kita akan membuat relasi antar tabel, maka kita memerlukan satu tabel lagi. Cara membuatnya yaitu klik database pertama, kemudian klik create new table. Selanjutnya sama dengan cara membuat tabel pertama, dengan mengisi nama tabel dan juga isi jumlah tabel yang diinginkan. Lalu klik buat. Setelah itu isi seperti cara yang pertama. Di sini kita mengisi bagian nama, jenis, panjang atau nilai, dan indeks. Di sini tabel kedua yaitu tabel pembelian. Kita mengisi ID pembelian, jumlah pembelian, serta nama pembeli. Selanjutnya kita mengisi pada bagian jenis. Di sini kita mengisi ID pembelian dengan INT, jumlah pembelian yaitu jenisnya voucher, kemudian nama produk dengan voucher. Selanjutnya kita mengisi pada bagian indeks, menentukan primary key dari tabel tersebut. Di sini primary key-nya yaitu ID pembelian. Nah, selanjutnya kita juga mengisi panjang atau nilai dari tabel tersebut dengan angka yang menurut kita sesuai dengan angka dari tabel nama. Selanjutnya kita simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuat relasi antar tabel dengan cara klik tabel pelanggan, kemudian setelah itu kita klik tambahkan. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita tinggal mengisi tabel tersebut dengan ID pelanggan. Di sini contohnya saya mengisi ID pelanggan dengan 001. Selanjutnya kita juga mengisi nama pelanggan, dan juga di sini juga ada alamat pelanggan. Selanjutnya kita isi tabel kedua sama seperti yang di atas.
dengan mengisi ID pelanggan dengan 002, nama pelanggan, contohnya di sini nama Hani Salsabila. Kemudian kita isi alamat. Nah, setelah itu kita klik kirim pada bagian bawah. Nanti akan muncul seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tinggal membuat relasi dengan mengklik tabel basis data yang kita buat tadi. Di sini klik basis data penjualan. Nah, jika sudah seperti ini, lihat di pojok kanan dan klik pada bagian lainnya dan klik pada bagian desainer. Setelah berada di laman desainer, klik create relationship. Kemudian letakkan di primary key tabel pertama dan foreign key pada tabel kedua. Kemudian akan muncul tabel seperti yang digambar. Lalu klik on delete class dash dan on update class dash. Setelah itu klik OK. Nah, baiklah, database yang kita buat sudah jadi dan ini merupakan bentuk dari relasi antar tabel database yang telah kita buat. Mungkin sekian tutorial pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.